kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Oke, hari ini kita kembali lanjut pembahasan soal-soal persiapan UKOM, SKB dan juga P3K Kebidanan. Kali ini pembahasan kita adalah soal tentang kesehatan reproduksi remaja, khususnya tentang kelainan haid ataupun menstruasi. Langsung saja kita mulai soal. Halo teman-teman, hari ini aku kembali info nih body care Scarlett Whitening. Produk kali ini dengan aroma wangi yang pasti kamu suka. Body Scrub Coffee. Mengandung glutatin dan vitamin E yang berfungsi mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Nah, selain itu body scrub ini juga mengandung butiran-butiran halus yang dapat mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Body scrub ini bisa digunakan 1-2 kali seminggu. Apply body scrub secukupnya ke bagian yang ingin di scrubbing, diamkan 3-5 menit. Kemudian gosok secara perlahan. Untuk hasil yang lebih maksimal, lanjutkan dengan shower scrub. Shower scrub coffee ini juga mengandung buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. So, body scrub coffee dan shower scrub coffee ini aku rekomendasi banget bagi teman-teman semua. Aroma kopi selain wangi juga dapat memberi efek menenangkan pikiran dan menambah stamina dalam tubuh. Shower scrub ini dapat digunakan setiap hari ketika mandi. Nah, untuk body lotion ini aku pakai. Untuk body lotion ini wajib dipakai setiap hari. Di sini aku pakai body lotion Jolly. Wangi dan teksturnya lembut, mudah meresap dan tidak lengket. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, gunakan rangkaian body Scarlett ini secara rutin. Untuk harga satuan produk adalah 75.000 per item dan teman-teman bisa langsung mengorder di Shopee Mall Scarlett Whitening Official Shop atau di Shopee Scarlett Whitening atau bisa juga di Line atau WA 0877 0035 3000 atau bisa juga langsung di Instagram Scarlett Whitening. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun datang ke praktek mandiri bidan mengeluh saat ini siklus haidnya lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Dia merasa ketakutan dengan kondisinya. Pertanyaannya, apakah siklus menstruasi yang dialami perempuan dalam kasus tersebut? A. Polimenore, B. Hipomenore, C. Dysmenor, D. metrorargi, amenore ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah polimenore ya. Siklus haid yang normal itu adalah 21 sampai 35 hari. Nah, jadi karena di sini sudah langsung diterangkan pada soal siklusnya lebih pendek ataupun kurang dari 21 hari, maka pilihan jawaban kita itu adalah polimenore. Nah, tapi misalnya nanti pada soal kita menemukan dalam kasus itu dia tidak diterangkan bahwa siklusnya itu pendek, kurang dari 21 hari, tetapi mungkin dia dibuat dalam istilah dia mendapatkan haid 2 kali dalam sebulan, kira-kira seperti itu. Kalau 21 hari artinya kan misalnya dia haid di tanggal 1, kemudian tanggal 22 dia sudah haid lagi karena dia rentangnya ataupun jaraknya itu hanya 21 hari. Nah, jadi itu adalah termasuk kelainan haid ataupun kelainan menstruasi siklus pendek. Nah, kalau siklus panjang ya lebih dari 35 hari itu kita sebut dengan istilah oligomenore ya. Jadi kalau polimenore siklusnya pendek, kalau oligomenore itu siklusnya panjang lebih dari 35 hari. Nah, kalau hiper itu berhubungan dengan haidnya banyak ya, bisa juga sering, biasanya sudah poli disertai dengan hiper lagi, bisa juga seperti itu. Nah, jadi kalau poli lawannya oli, kalau hiper lawannya hipo. Nah, itu untuk kita membedakan kelainan-kelainan dalam siklus menstruasi. Nah, jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah A. Polimenore. Soal nomor 2, seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke praktek mandiri bidan ditemani ibunya mengeluh belum pernah menstruasi. Setiap bulan merasakan nyeri siklus kurang lebih dari 5 hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, muka pucat dan perut membesar dengan balotemen negatif. Apakah jenis himen pada kasus tersebut? A. Anularis, B. Imperforata, C. Cibriformis, D. E.
semunalaris. Nah, jadi di sini ya dari kasusnya kita bisa lihat ya kalau sebenarnya remaja perempuan tersebut mengalami menstruasi setiap bulannya. Hanya saja darah haidnya tidak keluar. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi pada remaja, yaitu himen imperforata, di mana dia tidak ada lubang pada himennya sehingga darah haid itu tidak bisa keluar. Dia mengalami haid, hanya saja darahnya tertahan dan tidak keluar. Mungkin pada kasus yang lain nanti pada soal tidak persis seperti ini, mungkin bisa juga dilakukan pemeriksaan inspekulo tanpa himen kebiru-biruan juga bisa seperti itu, karena tumpukan darahnya itu, darah haidnya yang seharusnya keluar tertumpuk ataupun tertahan di situ. Nah, karena tidak ada lubang himennya. Nah, jadi itu disebut dengan himen imperforata ya. Jadi jawabannya itu adalah B, himen imperforata. Oke, soal nomor 3, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Nah, ini juga merupakan kelainan haid atau kelainan menstruasi. Ya, seperti saya katakan tadi, siklus haid yang normal itu adalah 21 sampai 35 hari dan untuk lamanya haid itu adalah 2 sampai 7 hari. Jadi kalau dia kurang dari 2 hari itu juga tidak normal, terlalu sedikit, terlalu singkat, dan kalau lebih dari 7 hari itu juga tidak normal. Seperti pada kasus ini 10 hari, artinya sudah lebih dari 7 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, artinya tanda-tanda vital masih dalam batas normal ya. Benjolan payudara negatif atau tidak ada, abdomen tidak terasa massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Hipermenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, E. Polimenore. Nah, jadi di sini jawabannya adalah B. Hipermenore. Nah, kita harus benar-benar memang menghafal secara konsep teori apa itu tadi perbedaan poli dan oligo ya. Kalau poli tadi siklusnya yang pendek kurang dari 21 hari, kalau oligo siklusnya yang panjang lebih dari 35 hari. Dan kalau hiper itu haidnya yang darahnya banyak dan lama lebih dari 7 hari, dan kalau hipo itu darahnya sedikit kurang dari 2 hari. Nah, kalau amenore sendiri, amenore itu adalah tidak mengalami menstruasi. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 3 jawabannya adalah B, hipermenore. Mau informasikan bagi teman-teman sekalian, kalau channel YouTube Wellness Bayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Wellness Bayang Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen.